Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada adik-adik pembelajar bahasa Inggris, baik tingkat SMA, kawan-kawan mahasiswa, dan rekan-rekan umum, serta dimungkinkan adik-adik yang masih ada di tingkat SMP. Salam kenal dari kami. Perkenalkan, nama saya adalah EKH sebagai seorang pendamping belajar bahasa Inggris yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan sejak 2001. Sebelum saya menyampaikan materi ini, yaitu materi Concord, saya mengirimkan salam hormat kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah dan juga kepada yang kami hormati Bapak Ibu guru saya yang ada di tingkat MI yang pernah mengajar saya, yang di tingkat SMP, di tingkat SMA, dan juga Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya adalah Concord. Apa yang dimaksud dengan Concord itu? Concord adalah persesuaian. Nama lain dari bab ini adalah agreement. Nah, yang dimaksud dengan persesuaian di sini diantaranya adalah persesuaian antara subjek dan predikatnya. Semisal nanti apabila ada subjek he, harus pakai to be apa misalnya, is atau am. Nah, itu namanya persesuaian antara subjek dan predikat. Begitu juga persesuaian yang lainnya. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Rekan-rekan semuanya, bahwa bila kita mempelajari tentang Concord, ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu, yaitu langkah yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah memahami yang namanya pola kalimat sederhana. Yang dimaksud dengan kalimat sederhana itu gimana, Pak? Yang dimaksud dengan kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini namanya kalimat sederhana. Dalam materi ini, saya membagi kelompok subjek ada dua, yaitu yang pertama, kelompok subjek she, he, it. Kalau nanti subjeknya she, he, it, tentu dalam bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan yang namanya predikat. Maka predikatnya nanti adalah kelompok ini, yaitu verb 1 ada s-nya, juga yang pakai does, is, was, sama has verb 3. Dalam bab Concord nanti ada predikat khusus yang dimiliki oleh subjek she, he, it. Demikian juga apabila nanti subjeknya adalah kelompok yang satunya, yaitu you, they, we, maka nanti predikatnya adalah kelompok verb 1 tanpa s. Jadi predikatnya semuanya tidak ada huruf s-nya di akhirnya nanti. Jadi bedanya, kalau nanti subjeknya adalah she, he, it, predikatnya pasti mengandung s. Kalau nanti subjeknya adalah you, they, we, predikatnya pasti tanpa huruf s di belakangnya nanti.
Oke, kawan-kawan, seperti itu ya. Ini adalah strategi yang harus dikuasai oleh seorang siswa apabila ingin mempelajari tentang Concord. Nah, kita buat kesepakatan terlebih dahulu antara Anda dengan saya biar kita nanti tidak terlalu ribet. Apabila subjeknya adalah she, he, it, kita namai saja predikatnya adalah predikat X. Nah, kita buat simbol saja. Jadi kalau nanti kita membahas untuk lanjutan-lanjutan materi berikutnya, kalau nanti saya menyebut PX itu pasti predikatnya mengandung huruf S. Tetapi nanti apabila subjeknya you, they, we, kita sepakati, kita simbolkan PY. Jadi PY itu nanti apabila predikatnya tidak mengandung huruf S. Itu yang harus kita sepakati apabila kita belajar tentang Concord. Hal ini nanti akan memudahkan kawan-kawan selama belajar tentang Concord. Nah, untuk berikutnya, kawan-kawan, semisal ada soal seperti ini, cara menjawabnya gimana, Pak? Soalnya kok lumayan panjang begini, dan predikatnya di situ kan ada di tengah-tengah, hampir di tengah. Biasanya setelah subjek langsung titik-titik, ini kok ada beberapa kata. Nah, kawan-kawan, di sini sudah saya siapkan trik cara mencari subjek. Titik-titik itu nanti kan diisi predikat. Bagaimana cara mencari subjeknya? Anda perhatikan. Cara jitu pertama, menentukan subjek dalam Concord. Oke. Nah, di sini kawan-kawan, untuk menentukan predikatnya nanti apakah predikat X atau predikat Y, tentu kawan-kawan harus mencari subjek, ya kan? PX atau PY itu kan tergantung subjeknya. Sementara ada beberapa kata yang mengawali predikat. Tidak hanya satu kata, tetapi ada beberapa kata. Semisal soal tadi saya kutip seperti ini. Nah ini, titik-titik itu adalah predikat. Kata mana yang dipakai untuk menentukan subjek? Apakah locations? Apakah stars? Apakah sky? Nah, begini caranya. Kawan-kawan, anggap saja di sini yang saya simbolkan XXXXX itu adalah kata-kata sebelum titik-titik dalam soal tersebut. Nah, caranya cukup sederhana. Anda kalau ingin menentukan subjeknya, cukup Anda berhenti di preposisi. Jadi, ketika Anda bertemu dengan preposisi, Anda berhenti. Sebelum preposisi itulah yang namanya nanti kata benda yang akan bertugas sebagai subjek. Diingat, subjek selalu terbuat dari kata benda. Maka untuk menentukan subjek cukup Anda berhenti di preposisi. Anggap saja X yang tepat kena garis vertikal itu adalah preposisi. Ya, maka nanti X yang awal sekali itu adalah disebutnya nanti sebagai kata bendanya. Nah, kata benda sebagaimana kita ketahui ada yang tunggal seperti she, he, it yang tadi. Ada juga subjek jamak. Maaf, benda jamak yang bertugas nanti juga sebagai subjek. Nah, nanti ketika Anda menentukan benda yang akan nanti sebagai subjek, Anda tentukan dulu benda ini tunggal atau jamak. Kan gitu ya. Nah,
Ini kata-kata inilah nanti, kata benda inilah nanti yang akan bertugas sebagai subjek. Kalau subjeknya sudah Anda ketahui, maka subjek inilah nanti yang akan menentukan predikatnya. Jadi cukup mudah, predikatnya predikat X atau predikat Y. Maka Anda kalau ketemu soal seperti ini cukup Anda berhenti di preposisi. Berarti kalau begitu, kalimat yang ada di atas kutipan itu, the location of stars in the sky, ada preposisi of. Nah, maka bendanya ya the location itu. Mari kita simak untuk soal yang berikutnya tadi. Nah ini, kawan-kawan. Cara mengerjakan soal ini cukup mudah. Langkah yang pertama tadi adalah Anda tentukan dulu preposisinya. Oh, di sini ada preposisi of. Kalau sudah ketemu dengan preposisi of, maka Anda berhenti. Untuk mencari subjek, Anda berhenti di situ saja. Habis itu, tengok sebelah kirinya preposisi of, yaitu the location. Anda tentukan. Nah, itu adalah kata bendanya. Ya. Ini adalah kata benda. Tentukan benda jamak, BJ itu saya singkat sebagai singkatan dari benda jamak. Kalau di sini bendanya adalah benda jamak, tentu nanti perlu tentu ini adalah sebagai subjek yang mana nanti menentukan jenis predikatnya. Jelas predikatnya adalah predikat Y, PY. Kawan-kawan jangan lupa yang namanya predikat PY itu adalah predikat yang belakangnya tidak mengandung huruf S. Nah, itu tanpa S semuanya itu. Maka sudah jelas sekali jawaban soal ini. Kalau yang B ada S-nya, yang C ada S-nya, yang D ada S-nya yaitu has. Ya, maka jelas jawaban soal ini adalah yang A, yaitu do not. Nah, caranya begitu mengerjakan Concord. Jadi Anda cukup berhenti di preposisi, tengok kiri, tentukan bendanya tunggal atau jamak. Habis itu Anda beri tugas dia sebagai subjek. Kalau sebagai subjek, karena subjek jamak, maka perlu PY. PY tidak ada huruf S, maka B, C, D yang mengandung huruf S itu salah. Jelas jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan soal, insya Allah nanti cepat, kawan-kawan. Berarti harus menguasai trik yang pertama tadi, yaitu cara menentukan subjek berhenti di preposisi. Itu garis tegasnya. Oke. Untuk yang berikutnya, ada soal seperti ini. Nah, Anda berhenti aja langsung. Cukup Anda cari yang namanya preposisi, ya kan? Preposisi of. Anda tengok ke kiri, tunggal atau jamak? Di situ adalah benda tunggal. Kalau benda tunggal sebagai subjek, maka dia perlu PX. PX selalu mengandung huruf S. Maka jawabannya jelas adalah yang B. Nah, seperti itu. Loh, Pak, yang D itu kan juga ada huruf S-nya. Betul, tetapi salahnya D itu ada it yang sebagai subjek. Kalau nanti it sampean pilih, berarti nanti ada double subjek. Kenapa? Di situ sudah ada the installation. Itu sudah subjek. It juga subjek. Nggak mungkin ada dua subjek dalam satu kalimat. Gitu ya. Semisal Budi, he. Nah, kan nggak ada. Susi, si. Nah, kan nggak ada. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Itu cara menentukan subjek, kawan-kawan, untuk mencari predikatnya X atau predikat Y. Oke. Kita lanjut untuk yang slide berikutnya. Nah,
Ada soal seperti ini lagi. The number of bla 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 bla. Jawaban A, B, C, D-nya seperti itu. Maka kawan-kawan perlu mencermati cara jitu yang kedua untuk menentukan subjek. Jadi cara menentukan subjek dalam bab Concord itu banyak. Yaitu yang pertama tadi, berhentilah di preposisi. Nah, cara yang kedua, mari kita simak untuk trik yang kedua berikut ini. Kawan-kawan, langkah pertama untuk mencari subjek, pahami dulu perbedaan antara a number sama the number. Ya, a number of sama the number of. Anda perhatikan di situ ada kata of, preposisi. Berarti kata kuncinya nanti adalah a number sama the number. Pertanyaannya adalah mana yang tunggal, mana yang jamak. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan kawan-kawan, a number, huruf A-nya saya tulis warna putih, itu ada maksud. The number, the-nya saya tulis warna putih, itu ada maksud. Maka kalau mau memahami a number of itu tunggal atau jamak, cukup Anda kuasai pemahaman Anda terhadap artikel a. Sejak SMP kita sudah pernah diajari bedanya artikel a sama artikel the. Kita simak. Yang namanya artikel a itu artinya adalah sesuatu, sebuah, bisa seekor, bisa seorang. Ya, seseorang. Nah, a ini fungsinya untuk apa? Kan gitu ya. A itu untuk menyatakan benda yang dimaksud belum jelas. Ya, benda yang dimaksud belum jelas. Berarti kalau belum jelas, bendanya masih umum. Yang mana belum tahu. Ya. Seekor harimau. Harimaunya yang mana? Kita belum jelas. Berarti masih umum. Seorang polisi. Berarti polisi yang mana? Juga kita tidak tahu. Sebuah buku. Buku yang mana? Kita juga belum tahu. Berarti bendanya masih umum. Oke. Jadi a itu untuk menyatakan benda yang masih belum jelas. Masih umum. Bedanya dengan the. Kalau the itu artinya nanti adalah tersebut atau itu. Misalnya the book, buku itu. Tapi kalau a book, sebuah buku. The book, berarti bukunya nanti dikatakan sudah jelas. Ya, jadi the itu adalah untuk menyatakan benda yang dimaksud sudah jelas, sudah khusus. Maka kawan-kawan, biar kita mudah membedakan a itu tunggal atau jamak, the itu tunggal atau jamak bila digabung dengan number. Syaratnya harus digabung dengan number. Artinya nanti aturan ini kalau a digabung dengan number atau the digabung dengan number saja, tidak dengan kata yang lain. Maka kalau a digabung dengan number masih umum. Kalau masih umum berarti ini nanti disebut benda jamak. Tolong diperhatikan. A number of itu justru jamak. Gitu ya. Dibuat mudah saja deh. Biar kawan-kawan tidak lupa. A number itu jamak. Caranya mengingat adalah Anda perhatikan huruf putihnya saja yaitu a. Itu anggap saja akeh, wis sudah seperti itu saja, berarti jamak. Kalau digabung dengan number loh ya. Tetapi kalau nanti ada kata yaitu the number, itu nanti bendanya dianggap tunggal. Ya, the number itu nanti dianggap tunggal. Anda perhatikan huruf kata the ya.
dimulai dengan huruf T, dianggap tunggal, T tunggal gitu saja. Ini hanya cara saya memberi ke Anda strategi biar Anda tidak lupa bedanya a number sama the number of. Gitu ya. Kalau e itu akeh, the itu T tunggal gitu saja. Maka kalau nanti dia sebagai subjek berarti perlu PY. Kalau dia nanti sebagai the number sebagai subjek berarti perlu PX. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Simak untuk latihan berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman cepat sekali mengerjakannya nanti. Dengan catatan Anda ingat aturan main the number of sama a number of. Kalau sudah ada kata the number of, oke, maka kawan-kawan pasti ingat ini perlu PX karena dia adalah tunggal. Kalau perlu PX berarti jawabannya pasti mengandung huruf S. Maka jawaban A salah, jawaban C salah, jawaban D salah, jawaban E salah. Yang benar adalah jawaban B. Nah, semoga cara seperti ini membantu kawan-kawan saat mengerjakan soal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada the number of illiterate people or sejumlah orang, artinya sejumlah ya. Sejumlah orang-orang buta huruf di negara kami turun secara drastis. Jelas di sini ada kata the number of. The number of itu tunggal. Ya. Kalau tunggal dia nanti perlu PX. Kalau PX itu ada huruf S. Maka jawaban A salah, jawaban C salah, jawaban D salah. Jelas jawabannya yang B. Soal seperti ini kawan-kawan sering muncul di STAN. Ya. Soal-soal ini pemakaian kata the number, a number itu sering muncul di soal-soal tes masuk STAN atau tes TIS kedinasan, intinya seperti itu. Demikian juga tentu di soal-soal TOEFL. Hal ini nanti sangat membantu adik-adik atau kawan-kawan dalam mengerjakan soal. Oke, next. A number of people. Nah, ada kata a number. Jelas, di sini adalah perlu PY. Kalau perlu PY, maka jawaban yang C, ya, maaf, jawaban yang A salah, jawaban yang B salah. Tentu juga jawaban yang D. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau jawaban yang D itu tidak ada. Ya. Oke, next. Kawan-kawan. Nah, ini soal tryout muncul the number of. Kata the number of di sini harus Anda kuasai lagi bahwa ini adalah kelompok subjek tunggal. Kalau kelompok subjek tunggal, maka perlu PX. Maka jawaban yang salah adalah jawaban yang A, jawaban yang D. Loh, Pak, ini masih ada dua yang PX. Is sama was. Kawan-kawan, kalau ada soal seperti ini, berarti langkah berikutnya Anda harus menerjemahkan. Sejumlah hakim di United States, pengadilan Amerika Serikat, ditentukan oleh Kongres, bukan oleh konstitusi. Ini adalah sebuah fakta atau bukan? Ini kan sebuah fakta, sebagaimana soal berikut. Misalnya, the sun, bla bla bla, the biggest object within our solar system. Bahwa orang mengatakan matahari adalah objek terbesar dalam sistem tata surya kita. Ini fakta bukan? Ini tentu fakta kan? Yang bilang seperti ini adalah orang-orang ahli. Orang-orang yang mempunyai kemampuan tersendiri. Maka jawaban yang B yaitu was
salah meskipun dia adalah kelompok PX. Karena ini adalah sebuah fakta. Fakta harus ditulis pakai simple present, yaitu kelompok is, am, are. Begitu juga bahwa sejumlah hakim di Amerika itu ditentukan oleh Kongres, itu adalah sebuah fakta juga. Kalau sebuah fakta, maka harus diisi pakai is. Sebagaimana nama Anda. Misalnya, my name is Susi. Itu fakta. Bukan my name was Susi. Maka jawaban yang C adalah salah. Sehingga jawaban B di sini menjadi jawaban yang benar. Oke, kawan-kawan, sementara untuk video tentang Concord, sementara sampai di sini dulu. Masih ada subbab-subbab tentang Concord yang belum saya sampaikan. Biar tidak terlalu panjang videonya, maka untuk video lanjutan Concord yang berikutnya, silahkan nanti Anda tunggu di video berikutnya. Begitu ya. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, silahkan Anda subscribe kalau Anda memang ingin terus berlangganan dengan video-video kami. Begitu juga bunyikan loncengnya biar Anda selalu dapat notifikasi dari kami tentang video-video yang baru kami upload. Juga silakan like and comment kalau ada hal-hal yang kiranya perlu disampaikan. Begitu juga silakan di-share ke kawan-kawan yang lainnya. Semoga video ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.